Apakah surga sejati yang dijanjikan Yesus kepada pencuri di salib? Bisakah saya berdosa sepanjang hidup dan tetap diselamatkan? Pencuri di salib adalah salah satu tokoh paling menarik dalam seluruh narasi Alkitab. Di sana, dalam momen tergelap, dalam sejarah manusia saat Yesus menyerahkan nyawanya, seorang pria yang dihukum mati menemukan harapan di napas terakhirnya. Janji yang dibuat oleh Kristus, hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus, yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 23, ayat 43, bergema hingga hari ini sebagai salah satu pernyataan paling kuat tentang keselamatan. Namun, apa sebenarnya arti janji itu? Apakah mungkin menjalani kehidupan dalam dosa dan tetap mewarisi kehidupan kekal pada saat terakhir? Kemana sebenarnya pencuri itu pergi setelah kematiannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di hati banyak orang yang saat melihat ketidaksempurnaan, mereka sendiri bertanya-tanya apakah masih ada waktu untuk mencapai surga yang dijanjikan. Yesus, di tengah-tengah rasa sakit dan penolakan, menawarkan keselamatan kepada seorang penjahat pada saat-saat terakhirnya, sebuah tindakan yang mengungkapkan kedalaman anugerah ilahi. Namun, apakah kisah ini merupakan izin untuk menjalani hidup tanpa peduli dengan mengandalkan penebusan yang tertunda? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata yang diucapkan di salib itu? Surga, yang begitu sering disebut dalam kitab suci, muncul sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi juga sebagai misteri yang harus dipahami. Janji yang diberikan kepada pencuri itu tidak hanya mengungkapkan belas kasihan Kristus, tetapi juga menyoroti kenyataan tentang kehidupan setelah kematian, kesadaran roh, dan harapan akan penebusan. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, kita menemukan Yesus mengucapkan sudah selesai yang memateraikan karya keselamatan. Namun, perjalanan rohani pencuri itu setelah saat itu masih memicu perdebatan teologis yang melintasi abad-abad, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang pria yang tergantung di salib, melainkan pewahyuan tentang kebenaran kekal mengenai anugerah, waktu pengambilan keputusan, dan kesetiaan janji-janji Allah. Kisah pencuri di salib bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kita semua, yang di hadapan kekekalan harus memilih kapan kita akan berkata, "Ingatlah aku," apa yang sebenarnya dikatakan Yesus di salib. Pada puncak rasa sakit dan penghinaan, saat semuanya tampak tenggelam dalam kegelapan Kalvari, Yesus mengucapkan kata-kata yang akan bergema sepanjang kekekalan. Dialog antara Dia dan pencuri yang disalibkan di sebelahnya mengungkapkan lebih dari sekadar tindakan belas kasihan, melainkan sekilas tentang hati Allah di hadapan jiwa yang bertobat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, kata Yesus menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Namun, sebuah pertanyaan melintasi waktu dan mencapai kita. Apa sebenarnya yang dimaksud Kristus? Dalam manuskrip kuno, seperti teks Yunani asli, ketiadaan tanda baca membuka ruang untuk interpretasi yang dapat mengubah pemahaman tentang janji itu secara drastis. Penempatan koma mengubah makna. Jika dibaca sebagai, "Aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus," maka penekanannya jatuh pada saat janji itu diucapkan, bukan pada pemenuhannya secara langsung. Namun, jika dibaca sebagai "Aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus," maka interpretasinya adalah masuk langsung ke hadirat Allah. Masalah ini bukan sekadar detail gramatikal, melainkan undangan untuk menyelami kedalaman kepercayaan pada firman Kristus. Konteks di mana Yesus mengucapkan kata-kata ini sangat menentukan.
Pada saat itu, dia sedang menyelesaikan karya penebusan bukan hanya untuk pencuri itu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, ketika berseru, "Sudah selesai," Yesus memeteraikan kemenangan atas dosa dan kematian. Janji kepada pencuri itu, dengan demikian, lahir dari tindakan yang sudah diselesaikan ini, tetapi sifatnya perlu dipahami dalam terang rencana ilahi, di mana waktu tidak membatasi tindakan Allah. Urgensi hari ini juga bergema dalam bagian-bagian lain dari kitab suci. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 tertulis, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Hari ini dalam kitab suci adalah seruan untuk memberikan jawaban segera, sebuah panggilan untuk iman yang tidak bisa ditunda. Bagi pencuri yang tergantung di salib, tidak ada hari esok. Pilihannya harus dibuat di sana pada saat itu juga. Dan Yesus mengetahui ketulusan hati yang bertobat, menjaminnya keselamatan, tidak harus menentukan saat pemenuhan masuk ke dalam surga yang kekal, tetapi memastikan bahwa janji itu dimeteraikan pada saat itu. Detail ini yang sering diabaikan memperluas pemahaman kita tentang apa yang terjadi dalam pertemuan terakhir itu. Itu bukan hanya tentang penghiburan untuk rasa sakit saat itu, melainkan tentang jaminan kekal yang didasarkan pada anugerah dan kedaulatan Kristus. Hari ini bagi Yesus bukanlah ukuran jam manusia, tetapi meterai keputusan surgawi yang tidak dapat dibatalkan. Ketika Juru Selamat mengucapkan kata-kata itu, dia tidak terikat oleh urutan waktu duniawi, tetapi oleh kepastian dari apa yang telah diperoleh melalui pengorbanannya. Dengan memahami susunan kalimat ini dalam konteks bahasa asli dan tujuan penebusan, kita menyadari bahwa yang benar-benar penting bagi Yesus bukanlah tanda baca yang ditambahkan berabad-abad kemudian, melainkan kepastian janji bagi siapa saja yang percaya. Kehidupan pencuri itu, meskipun ditandai oleh kesalahan dan ketidakadilan, diubah dalam sekejap oleh iman sejatinya kepada Anak Allah. Sementara salib tetap menjadi simbol rasa malu bagi banyak orang. Bagi pria yang bertobat itu, salib menjadi pintu menuju kehidupan kekal. Dan dalam misteri yang mendalam ini, terbuka jalan bagi kita untuk lebih memahami apa yang diajarkan Alkitab tentang surga yang dijanjikan. Apa itu surga dalam pandangan Alkitabiah? Kata surga membawa kekuatan yang hampir mistis, gambaran tentang ketenangan, kedamaian, dan pemulihan hubungan dengan apa yang hilang dalam kejatuhan manusia. Dalam pemahaman Alkitab, istilah ini berasal dari bahasa Yunani paradeisos, yang merujuk pada taman tertutup, tempat yang dilindungi dan disediakan. Tetapi apa sebenarnya arti surga yang dijanjikan kepada seorang pria yang berada di ambang kematian itu? Apakah itu sama dengan surga di mana Allah berdiam dalam kemuliaan? Ataukah ada nuansa yang perlu kita pahami dalam terang kitab suci? Ketika kita kembali ke asal-usulnya, kita melihat bahwa penyebutan pertama tentang surga adalah Taman Eden itu sendiri, yang digambarkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Di sana, Allah menanam sebuah taman di Eden, di sebelah timur, dan menempatkan manusia yang telah dibentuknya di dalamnya. Eden adalah tempat di mana hadirat Allah sepenuhnya nyata, di mana manusia dan Allah berjalan bersama. Setelah kejatuhan, persekutuan ini rusak dan akses ke taman itu dihalangi oleh kerup dan pedang yang berapi-api. Istilah paradeisos dalam Perjanjian Baru digunakan dalam 3 konteks utama. Pertama, dalam janji yang dibuat oleh Yesus kepada pencuri di salib dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Kemudian dalam penglihatan Rasul Paulus yang melaporkan telah diangkat sampai ke langit ketiga, yaitu ke surga, sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 2 hingga 4. Dan akhirnya dalam kitab Wahyu,
pasal 2 ayat 7, di mana Yesus berjanji akan memberikan kepada pemenang hak untuk makan dari pohon kehidupan yang berada di Taman Allah. Koneksi antara referensi-referensi ini mengungkapkan bahwa surga adalah tempat nyata di mana kehidupan dan persekutuan dengan Allah dipulihkan. Namun, perlu dicatat bahwa itu belum digambarkan sebagai surga definitif yang diwahyukan dalam Wahyu pasal 21, di mana Allah akan menciptakan langit baru dan bumi baru, di mana tidak akan ada lagi kematian, tidak ada lagi ratapan, dan tidak ada lagi kesakitan. Surga, oleh karena itu, muncul sebagai keadaan perantara dari berkat, tempat di mana orang benar menunggu penyempurnaan semua janji. Sebuah tempat nyata, namun masih bersifat sementara, sebelum kemuliaan sepenuhnya dinyatakan. Gambar pangkuan Abraham yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal 16 ayat 22, memperkuat gagasan tentang tempat peristirahatan dan penghiburan yang berbeda dari tempat penderitaan yang disediakan bagi orang jahat. Dengan demikian, janji yang dibuat kepada pencuri di salib bukanlah tentang masuk langsung ke surga yang dimuliakan, melainkan ke tempat peristirahatan yang disediakan bagi mereka yang melalui iman telah dibenarkan. Sebuah tempat di mana persekutuan dengan Allah dipulihkan dalam roh, sementara menunggu kebangkitan tubuh dan penghakiman terakhir. Paulus ketika menyebut langit ketiga, menggambarkan suatu kenyataan yang begitu agung, sehingga kata-kata manusia tidak mampu mengungkapkannya. Pengalaman itu begitu kuat sehingga dia, meskipun seorang rasul, menyebutnya dengan penuh kehati-hatian, tanpa meninggikan dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 4. Kehati-hatian ini mengungkapkan bahwa surga adalah pendahuluan dari kemuliaan, namun belum merupakan kepenuhan kehadiran Allah yang kelihatan. Surga dalam pandangan Alkitab adalah seperti cicipan dari apa yang akan datang, persiapan untuk hari besar ketika, seperti yang dijelaskan oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, Allah akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratapan, dan tidak ada lagi rasa sakit, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu surga memperluas perspektif tentang janji yang diberikan kepada seseorang seperti pencuri di salib yang berani percaya bahkan di ambang kematian. Dan dengan memahami harapan yang hidup ini, muncul kebutuhan untuk memahami lebih jauh perjalanan yang ditempuh Yesus setelah salib. Perjalanan yang menyimpan misteri besar tentang nasib semua orang yang ditebus. Yesus pergi langsung ke surga setelah mati. Gambaran tentang Yesus menyerahkan rohnya di salib membawa bobot yang tak tertandingi. Di sana antara langit dan bumi, Anak Allah menyelesaikan tindakan kasih terbesar dalam sejarah. Namun segera setelah berkata sudah selesai, seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, muncul sebuah pertanyaan yang melintasi abad-abad. Kemana Yesus pergi segera setelah kematiannya? Apakah dia langsung naik ke surga, ke hadirat penuh Bapa? Kitab suci mengungkapkan rincian yang membawa kita kepada jawaban yang mendalam. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27, Rasul Petrus mengutip Mazmur, menyatakan bahwa jiwa Kristus tidak ditinggalkan di Hades dan tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Istilah Hades yang digunakan dalam bahasa Yunani asli mengacu pada dunia orang mati, realitas tak terlihat di mana roh-roh menunggu akhir sejarah. Berbeda dengan neraka sebagai tempat hukuman kekal, Hades adalah tempat di mana orang benar dan orang jahat tinggal, dipisahkan oleh realitas yang berbeda, seperti digambarkan dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Selain itu, dalam Efesus pasal 4 ayat 8-10, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebelum naik ke tempat tinggi, Kristus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia turun
bukan untuk dipenjarakan, melainkan untuk memberitakan kemenangannya dan membebaskan para tawanan, mereka yang menantikan janji. Penurunan ini bukanlah kekalahan, tetapi bagian dari rencana ilahi untuk memulai penebusan penuh bagi mereka yang meninggal dalam pengharapan akan Mesias. Realitas ini juga dibahas oleh Petrus dalam surat pertamanya, pasal 3 ayat 18-20, di mana dia menggambarkan Kristus memberitakan kepada roh-roh di penjara. Pemberitaan ini bukanlah undangan kedua untuk keselamatan, melainkan deklarasi kemenangan salib untuk semua ciptaan. Sebuah detail penting mengonfirmasi bahwa Yesus tidak segera naik ke surga. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, dalam pertemuannya dengan Maria Magdalena, dia berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa-Ku." Jika dia belum naik, berarti bahwa dalam periode antara kematian dan kebangkitannya, kegiatannya terjadi di bidang lain, memenuhi apa yang telah dinubuatkan para nabi. Pergerakan rohani Kristus ini tidak bertentangan dengan janji yang dibuat kepada pencuri disalib, tetapi menjelaskannya pada tingkat yang lebih dalam. Surga yang dijanjikan saat itu bukanlah kediaman akhir dalam hadirat penuh Allah Bapa, melainkan tempat peristirahatan di mana orang-orang yang ditebus menantikan kepenuhan janji, kini dimeteraikan secara pasti oleh karya salib yang telah diselesaikan. Perjalanan tak terlihat Yesus setelah kematiannya menunjukkan besarnya penebusan. Dia tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, tetapi juga menaklukkan kuasa maut, membuka jalan yang sebelumnya tertutup bagi umat manusia. Salib bukanlah akhir dari kehidupan duniawi Kristus, melainkan pembukaan realitas rohani yang baru bagi semua orang yang percaya. Memahami bahwa Yesus tidak langsung pergi ke surga, tetapi terlebih dahulu turun untuk membebaskan mereka yang menunggu di pangkuan Abraham, membantu kita lebih memahami janji yang diberikan kepada pencuri itu. Sama seperti sang guru menjalankan tujuannya antara langit dan bumi, mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari kemenangan itu, bahkan sebelum penyempurnaan akhir dari segala sesuatu. Dalam konteks inilah janji yang diberikan kepada pencuri itu menjadi semakin bersinar dan dalam. Dan saat kita mengikuti perjalanan suci itu, menjadi penting untuk memahami kemana sebenarnya tujuan dari pria yang bertobat itu di sisi Kristus. Kemana pencuri itu pergi? Ketika Yesus mengucapkan kata-kata, "Hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus," yang dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 43, sesuatu yang kekal telah dimeteraikan. Pencuri itu yang beberapa saat sebelumnya mengakui kesalahannya sendiri dan ketidakbersalahan Kristus, mendengar dari Sang Juru Selamat sendiri jaminan bahwa nasibnya telah ditentukan. Namun, dengan mempertimbangkan semua yang telah diungkapkan tentang perjalanan Yesus setelah salib, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Jalan rohani mana yang ditempuh oleh pria yang bertobat itu? Janji Yesus kepada pencuri di salib adalah sebuah kata kehidupan yang diberikan di tengah kematian. Itu bukan sekadar penghiburan sesaat, melainkan pernyataan sakral bahwa pada hari itu juga kondisi rohani pencuri tersebut akan diubah secara tak dapat dibatalkan. Pertobatan yang tulus dan iman yang hidup yang dinyatakan pada saat-saat terakhir sudah cukup untuk membuka pintu peristirahatan kekal di hadapannya. Kesetiaan Allah kepada firman-Nya adalah batu karang, di mana harapan orang berdosa yang bertobat berdiri kokoh. Namun, penting untuk memahami bahwa janji itu tidak berarti masuk penuh ke surga yang definitif pada saat itu juga. Seperti yang diungkapkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, bahkan Yesus sendiri belum naik kepada Bapa. Realitas yang terbuka bagi pencuri itu adalah surga perantara, yaitu pangkuan Abraham yang disebutkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 22. Sebuah tempat nyata, penuh penghiburan dan peristirahatan, di mana orang benar menantikan kebangkitan akhir.
Kitab Ibrani dalam pasal 9 ayat 27 dan 28 mengajarkan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Ini menunjukkan bahwa ada jeda sadar antara kematian dan penggenapan nasib kekal. Bagi pencuri disalib, hari itu menandai awal dari penantian mulianya, bukan dalam siksaan, melainkan dalam harapan hidup yang dijamin oleh firman Anak Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, Yesus berjanji, "Dan apabila aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Janji yang diberikan kepada pencuri itu selaras dengan kenyataan ini. Meskipun surga definitif masih disediakan untuk penyelesaian sejarah penebusan, roh pencuri itu diterima di tempat peristirahatan di bawah penjagaan. Dia yang telah berjanji akan bersamanya. Iman pria itu, meskipun muncul di penghujung hidupnya, membuka akses ke realitas yang diberkati ini. Dan ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang karakter keselamatan. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha. Bukan karena perbuatan pencuri itu, bukan karena lamanya pelayanan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang dijawab dengan iman. Kisah pencuri itu yang tergantung dalam penderitaan namun diselamatkan oleh belas kasihan menunjukkan bahwa harapan penebusan diperpanjang hingga napas terakhir. Nasibnya dimeteraikan pada saat itu bukan karena jasa, tetapi karena kepercayaan yang ditempatkan pada Dia yang berkuasa membuka pintu kekekalan. Dari pemahaman ini, muncullah kebutuhan alami untuk lebih mendalami perbedaan antara surga, langit, dan kerajaan. Konsep-konsep yang seringkali membingungkan, tetapi membawa wahyu penting bagi siapa saja yang ingin sepenuhnya memahami rencana Allah. Surga, langit, atau kerajaan, apa bedanya? Sejak kisah pertama dalam kitab suci, keinginan manusia untuk tempat persekutuan penuh dengan Allah bergema sebagai dahaga terdalam jiwa. Surga, langit, dan kerajaan Allah adalah ekspresi dari harapan ini, tetapi masing-masing mengungkapkan aspek berbeda dari rencana ilahi yang dijalin sepanjang sejarah penebusan. Surga, dalam konteks Alkitab, pertama kali muncul sebagai Eden, yang digambarkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 8, sebuah taman yang ditanam oleh Allah sendiri, tempat persekutuan antara pencipta dan makhluk sempurna. Setelah kejatuhan manusia, akses ini terputus. Namun, janji akan kembalinya ke tempat peristirahatan dan berkat tetap hidup. Ketika Yesus berjanji kepada pencuri di salib, dalam Lukas pasal 23 ayat 43 bahwa ia akan berada di surga, dia tidak merujuk pada langit yang definitif, tetapi pada realitas perantara, suatu keadaan kebahagiaan, cicipan dari penebusan penuh. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 hingga 4 menegaskan perbedaan ini dengan menceritakan bahwa ia diangkat ke langit ketiga yang juga disebut surga. Pengalaman ini menunjukkan bahwa surga adalah tempat rohani yang berbeda dari langit yang dimuliakan yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 21, di mana Yerusalem baru turun dari surga dan Allah tinggal selamanya bersama manusia. Surga, oleh karena itu, adalah realitas yang sudah ada, tempat peristirahatan di mana orang benar menunggu kebangkitan orang mati. Sebuah tempat nyata, penuh penghiburan dan damai, tetapi masih bersifat sementara, sebelum pemulihan total dari segala sesuatu. Sedangkan langit dalam kitab suci disajikan sebagai tujuan akhir bagi mereka yang telah dibasuh oleh darah anak domba. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, Yohanes melihat penggenapan penuh dari janji itu, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, tidak ada lagi ratapan,
Tidak ada lagi tangisan dan tidak ada lagi rasa sakit, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Langit adalah tempat tinggal kekal, tahap terakhir di mana tubuh dan roh bersatu kembali untuk selamanya di hadapan kemuliaan yang maha tinggi. Antara surga dan langit ada satu penghubung, kebangkitan. Sampai hari penghakiman besar datang, orang benar tetap di surga, menunggu saat tubuh mereka akan diubah seperti yang diajarkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53. Hanya setelah itu mereka akan masuk sepenuhnya ke dalam langit yang dimuliakan, di mana segalanya akan diperbarui dan kekekalan dalam persekutuan dengan Allah akan disempurnakan. Kerajaan Allah di sisi lain mengungkapkan dimensi lain. Itu bukan hanya sebuah tempat, melainkan pemerintahan ilahi itu sendiri. Dalam Lukas pasal 17 ayat 21, Yesus berkata, "Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu." Kerajaan itu diresmikan dalam kedatangan pertama Kristus, diperluas melalui Roh Kudus, dan bekerja secara tak terlihat di dunia saat ini. Ia adalah otoritas Allah yang mewujud dalam hati orang percaya, dalam kemajuan keadilan, dalam pemberitaan Injil. Namun kerajaan itu juga menantikan manifestasi akhirnya yang kelihatan. Dalam Matius pasal 25 ayat 31, Yesus berbicara tentang anak manusia yang akan datang dalam kemuliaannya dan duduk di atas takhta kerajaannya. Pada hari itu, pemerintahan rohani yang sekarang beroperasi di antara orang percaya akan ditegakkan sepenuhnya atas seluruh ciptaan. Dengan demikian, surga adalah tempat peristirahatan sementara, langit adalah tujuan kekal, dan kerajaan adalah manifestasi progresif dari kedaulatan ilahi atas segala sesuatu. Masing-masing memiliki peran khusus dalam rencana penebusan yang sedang digenapi Allah sejak Eden hingga Yerusalem baru. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk membedakan perjalanan yang ditempuh setiap jiwa setelah meninggalkan kehidupan ini. Sama seperti pencuri itu dipimpin ke surga pada hari itu, begitu juga semua orang yang hari ini menyerahkan hidup mereka kepada Kristus menjadi bagian dari kerajaan Allah yang tak terlihat, sementara menantikan hari di mana mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri kemuliaan langit kekal. Perjalanan ini antara sekarang dan yang akan datang, antara apa yang sudah diperoleh dan apa yang akan sepenuhnya dinyatakan, mengajak kita untuk merenungkan apa yang terjadi dengan jiwa setelah kematian, sebuah pertanyaan yang sedalam dan sepenting harapan. Kekekalan kesadaran setelah kematian. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, sukai, komentari, dan bagikan. Amin. Anda di kolom komentar membuat perbedaan besar untuk menjangkau lebih banyak orang. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, berikan super chat dengan nilai berapapun, atau jadilah anggota, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidup Anda. Lanjutkan. Kematian adalah, bagi banyak orang, misteri terbesar. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang paling menggelisahkan pikiran manusia adalah, ini apa yang terjadi segera setelah napas terakhir? Apakah jiwa memasuki keadaan tidak sadar, seperti tidur yang dalam hingga hari kebangkitan? Ataukah tetap sadar di dimensi lain, menantikan penyempurnaan akhir? Alkitab menghadirkan bukti-bukti yang jelas bahwa jiwa tetap sadar setelah kematian. Salah satu contoh paling hidup adalah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, yang dicatat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Dalam kisah ini, kedua tokoh setelah kematian digambarkan sepenuhnya sadar. Orang kaya dalam penderitaan memohon pertolongan, sementara Lazarus dihibur di pangkuan Abraham. Ingatan, emosi, dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi tetap utuh.
Jika kematian membawa keadaan tidur total tanpa kesadaran, maka kisah ini tidak akan masuk akal dalam pengajaran Yesus. Selain itu, dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 hingga 11, Yohanes menggambarkan jiwa-jiwa para martir di bawah altar Allah berseru meminta keadilan. Mereka berbicara, mengungkapkan perasaan, menunjukkan kesadaran penuh akan situasi mereka, dan merindukan penggenapan penghakiman ilahi. Penglihatan-penglihatan ini tidak hanya menggambarkan kelanjutan kesadaran setelah kematian, tetapi juga menunjukkan bahwa surga dan Firdaus bukanlah tempat pasif, melainkan kehidupan yang berdenyut dalam hadirat Allah. Indikasi kuat lainnya terdapat dalam kata-kata Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 23 ketika ia menyatakan keinginannya untuk berpisah dan bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa saat seseorang percaya meninggal, ia langsung masuk dalam persekutuan sadar dengan Tuhan. Jika Paulus mengharapkan periode tidak sadar, keinginan ini tidak akan masuk akal. Namun, ada juga bagian-bagian Alkitab yang menyebut kematian sebagai tidur. Yesus ketika berbicara tentang kematian Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 mengatakan bahwa Lazarus sedang tidur. Paulus juga menggunakan istilah tidur dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Tetapi tidur digunakan dalam konteks ini sebagai metafora untuk keadaan tubuh dalam kematian dan kepastian kebangkitan, bukan sebagai deskripsi literal tentang keadaan jiwa. Sama seperti orang yang tidur tetap hidup meskipun tidak sadar akan dunia di sekitarnya, demikian pula tubuh yang mati beristirahat sementara jiwa melanjutkan perjalanan rohaninya. Metafora tidur menekankan kepastian kebangkitan, tetapi tidak meniadakan kesadaran jiwa yang setelah terpisah dari tubuh tetap hidup di hadapan Allah. Pemahaman ini penting untuk menginterpretasikan dengan benar janji Yesus kepada pencuri di salib. Pria itu saat menutup matanya dari dunia ini, membuka matanya kepada realitas baru dari peristirahatan dan penghiburan. Ia tidak memasuki keadaan tidak sadar, melainkan diterima di Firdaus di hadapan rohani Sang Penebus sambil menantikan kebangkitan pada hari terakhir. Kehidupan setelah kematian, oleh karena itu, bukanlah kekosongan tanpa eksistensi, melainkan kelanjutan kehidupan dalam dimensi baru, di mana persekutuan dengan Allah adalah nyata dan aktif. Pencuri yang bertobat itu, pada hari yang sama, berpindah dari rasa bersalah dan rasa malu menuju damai sejahtera dan pengharapan, hidup dalam antisipasi akan hari penebusan besar. Kebenaran ini jauh dari sekadar doktrin dingin, membawa penghiburan dan dorongan. Mengetahui bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju bentuk kehidupan baru dalam hadirat Allah yang hidup, memperkuat urgensi iman dan pengharapan akan kekekalan. Dan saat merenungkan realitas ini, menjadi tak terelakkan untuk memikirkan dengan serius kesempatan yang kita miliki saat masih hidup, karena waktu untuk memilih kekekalan adalah sekarang, selagi kita masih bernafas. Keselamatan di saat terakhir, anugerah atau izin untuk berbuat dosa. Kisah pencuri di salib membangkitkan harapan yang kuat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang berbahaya. Jika seseorang dapat diselamatkan pada saat terakhir hidupnya, apakah hidup dalam dosa dengan sengaja menjadi pilihan yang bisa diterima dengan mengandalkan anugerah Allah di akhir? Pikiran ini, meskipun menggoda bagi kedagingan, menunjukkan kesalahpahaman mendalam tentang sifat keselamatan dan anugerah ilahi. Ketika Paulus menulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Dia menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma yang tidak layak diperoleh. Pencuri yang bertobat menggambarkan kebenaran ini dengan luar biasa. Tanpa perbuatan baik, tanpa waktu untuk memperbaiki kesalahannya, ia diterima oleh Kristus hanya berdasarkan iman sejati yang muncul dari hatinya di hadapan salib. Namun, anugerah yang menyelamatkan juga adalah anugerah yang mengubah. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, Paulus memperingatkan, kalau begitu, apakah yang akan kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Iman sejati yang menyelamatkan tidak terpisahkan dari pertobatan yang sungguh-sungguh, perubahan pikiran dan hati di hadapan Allah. Pencuri disalib tidak diselamatkan oleh pertobatan strategis, melainkan oleh iman yang mengakui keilahian Yesus, bahkan ketika dia tampak kalah. Kata-katanya yang dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 42, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja, mengungkapkan lebih dari sekadar ketakutan akan kematian, melainkan iman hidup kepada Kristus yang ditolak manusia. Mengandalkan pertobatan saat-saat terakhir sebagai rencana hidup adalah bermain-main dengan kekekalan. Saat kematian adalah ketidakpastian. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah akan memiliki kesempatan sadar untuk pertobatan terakhir. Ibrani pasal 3 ayat 15 memperingatkan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Keselamatan pada saat terakhir memang mungkin karena anugerah Allah, tetapi hidup dalam pemberontakan sambil menunggu momen, itu adalah pengerasan hati terhadap panggilan ilahi. Selain itu, keselamatan di saat terakhir, meskipun mulia, membawa kehilangan kesempatan untuk seumur hidup menghasilkan buah, menerima upah, dan menjalin keintiman dengan Allah. Pencuri itu diselamatkan, tetapi ia tidak dapat membangun kisah iman, tidak dapat memengaruhi kehidupan lain, tidak dapat mengumpulkan harta di surga seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 20. Masuknya ke Firdaus ditandai oleh belas kasihan, tetapi juga oleh ketiadaan karya yang memuliakan Allah sepanjang hidupnya. Anugerah bukanlah izin untuk berbuat dosa, melainkan kekuatan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Orang yang memahami kedalaman anugerah yang diterimanya dalam Kristus tidak lagi ingin hidup menurut cara hidup lama. Tanggapan sejati terhadap anugerah adalah kasih dan ketaatan, bukan kelonggaran. Dengan demikian, ketika melihat pencuri disalib, kita diingatkan bahwa pintu keselamatan tetap terbuka hingga saat terakhir bagi orang yang benar-benar bertobat. Namun kita juga diingatkan untuk tidak menyalahgunakan kesabaran ilahi, untuk tidak menunda keputusan yang akan membentuk kekekalan kita. Waktunya untuk berdamai dengan Allah adalah sekarang, selagi kesempatan masih tersedia bagi kita. Pemahaman ini secara alami membawa kita pada aspek penting lain dari kehidupan kekal. Meskipun keselamatan sama untuk semua orang yang percaya, upah di surga akan berbeda untuk masing-masing orang sesuai dengan perbuatan iman yang dilakukan sepanjang perjalanan hidup upah kekal. Apakah semua akan sama di surga? Anugerah yang menyelamatkan sama bagi semua yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi upah kekal yang disebut Alkitab sebagai ganjaran tidak akan sama bagi semua orang di surga. Keselamatan adalah tiket gratis yang diberikan melalui iman, tetapi ganjaran adalah kehormatan kekal berdasarkan kehidupan ketaatan, pelayanan dan kesetiaan kepada Allah selama perjalanan di dunia ini. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 menyatakan dengan jelas, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
ataupun jahat. Pengadilan ini bukan untuk penghukuman, melainkan untuk penilaian. Di sana pekerjaan setiap orang percaya akan diperiksa dan upah akan diberikan sesuai dengan kesetiaan yang ditunjukkan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 hingga 15, Paulus menggambarkan penghakiman ini dengan menggunakan gambaran api yang menguji kualitas karya. Jika pekerjaan itu bertahan, orang percaya itu akan menerima upah. Jika terbakar, dia akan diselamatkan, tetapi seperti orang yang lolos dari api, tanpa membawa apa-apa selain keselamatannya sendiri. Perbedaan ini antara diselamatkan dan diberi ganjaran menunjukkan bahwa dalam kekekalan akan ada tingkat kehormatan dan tanggung jawab yang berbeda bagi anak-anak Allah. Yesus juga mengajarkan hal ini dalam perumpamaan-perumpamaannya. Dalam Matius pasal 25, dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberi ganjaran kepada hamba-hamba yang setia dengan lebih banyak otoritas dan sukacita. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Ganjaran itu sebanding dengan kesetiaan, bukan sekadar jumlah pekerjaan yang dilakukan. Allah melihat hati, motivasi, dan ketaatan diam-diam yang sering luput dari perhatian manusia. Pencuri disalib menerima keselamatan karena kasih karunia. Imannya, meskipun datang terlambat, adalah iman yang sejati. Ia mewarisi kehidupan kekal, tetapi kisahnya dalam kerajaan Allah akan berbeda dari mereka yang mengabdikan seluruh hidup mereka bagi Injil. Bukan karena kurangnya kasih Allah, tetapi karena upah kekal mencerminkan tanggapan pribadi terhadap anugerah yang diterima. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 12, Yesus menyatakan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Janji ini menunjuk kepada kenyataan rohani di mana setiap tindakan iman, setiap pengorbanan diam-diam, setiap kata penghiburan, dan setiap pengorbanan karena kasih kepada Tuhan akan dikenang dan diberi ganjaran selamanya. Di surga, semua orang akan menikmati persekutuan sempurna dengan Allah. Semua akan bebas dari dosa, kesakitan, dan kematian. Tetapi akan ada mahkota bagi mereka yang telah berjuang dalam perjuangan iman, seperti yang dijelaskan Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, tentang mahkota kebenaran yang disediakan bagi mereka yang mengasihi kedatangan Tuhan. Dengan demikian, keselamatan dan ganjaran berjalan beriringan, tetapi keduanya berbeda. Keselamatan adalah pemberian yang tidak layak yang diberikan melalui iman kepada Yesus. Ganjaran adalah pengakuan kekal atas kesetiaan dan kasih yang diungkapkan dalam kehidupan. Hidup di dunia ini bukan sekadar menunggu kekekalan, melainkan kesempatan untuk menabur bagi kemuliaan yang akan datang. Kenyataan ini memperkuat pentingnya tidak hanya mencari keselamatan, tetapi juga menjalani kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus, kehidupan yang berbuah, yang memuliakan Bapa. Sebab apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai untuk selamanya. Dan dengan memahami perbedaan antara diselamatkan dan diganjar, pandangan kita sekali lagi tertuju kepada salib, pada saat suci di mana anugerah bertemu dengan iman dari seorang pencuri yang bertobat, membuka jalan bagi refleksi terakhir yang tidak hanya menentukan kisahnya, tetapi juga kisah kita, gambaran tentang pria yang disalibkan di samping Yesus itu dengan sendirinya adalah ringkasan yang kuat tentang kondisi manusia. Dihukum oleh perbuatannya sendiri, tanpa kekuatan. Kisah ini menantang kita untuk melihat kehidupan kita sendiri. Tidak peduli seberapa jauh kita telah menyimpang, seberapa dalam kita jatuh, kasih karunia Allah masih mampu menjangkau kita. Tetapi kisah ini juga memperingatkan kita untuk tidak menunda keputusan terpenting dalam hidup. Karena meskipun keselamatan di saat terakhir mungkin terjadi, itu tidak dijamin. Bergantung pada kesempatan yang tidak pasti adalah mempertaruhkan nasib kekal.
Pencuri disalib mengundang kita untuk mempercayai Yesus sepenuhnya sekarang, sementara waktu kasih karunia masih terbuka di hadapan kita. Untuk mengakui kebutuhan kita, berseru memohon belas kasihan dan menyerahkan hidup kita, bukan hanya di akhir, tetapi selagi kita masih memiliki hari-hari untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Saat memandang kepada salib dan pria yang bertobat itu, kita melihat kasih tak terukur dari Juru Selamat yang membuka pintu Firdaus bagi siapapun yang percaya. Dan dalam sekilas kekekalan itu, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk hidup dengan layak bagi Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita, mempersiapkan diri kita sejak sekarang untuk hari mulia ketika janji yang diberikan kepada pencuri itu akan sepenuhnya digenapi bagi semua yang bertahan dalam iman. Hari ini janji yang sama itu tetap hidup. Pintu Firdaus tetap terbuka bagi siapapun yang dengan iman yang tulus berpaling kepada Yesus. Tidak peduli masa lalu, tidak peduli dalamnya luka atau beratnya dosa, kasih karunia lebih besar. Salib Kristus bukan hanya kenangan tentang penderitaan, melainkan bukti tertinggi bahwa ada penebusan bagi siapa saja yang percaya. Setiap bab dari kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, bahwa kematian itu pasti, tetapi kekekalan adalah realitas yang dibentuk oleh pilihan-pilihan yang kita buat saat kita masih memiliki waktu. Kesadaran tidak tertidur dengan napas terakhir, dan nasib jiwa tidak diputuskan setelahnya, melainkan sekarang, sementara hati masih berdetak dan suara roh masih memanggil. Pencuri disalib tidak punya waktu untuk kembali, untuk menulis ulang ceritanya, untuk melakukan pekerjaan besar. Tapi dia memiliki satu momen iman, satu momen penyerahan, satu momen yang mengubah nasibnya untuk selamanya. Mungkin ini juga adalah momenmu. Jika hari ini, saat mendengar pesan ini, Anda merasakan di hati Anda panggilan untuk berdamai kembali dengan Sang Juru Selamat, jangan keraskan jiwa Anda. Jika Anda pernah berjalan bersama Kristus namun menjauh, atau jika Anda ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, inilah kesempatan Anda. Tulis di kolom komentar dari lubuk hati Anda, "Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhanku yang satu-satunya dan Juru Selamat yang cukup dalam hidupku." Dan jika Anda sudah menjadi pengikut Kristus, tulislah amin Anda di komentar, agar pesan ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa dan menjadi alat harapan bagi banyak orang yang, seperti pencuri di salib itu, perlu menemukan penebusan selagi masih ada waktu. Kiranya kasih karunia dan damai, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hidup Anda hari ini dan untuk selama-lamanya. Sampai jumpa.